俺だ。中学生の俺だ。 Kalau lo punya kekuatan untuk balik ke masa lalu, apa yang akan lo lakuin? Kalau tokoh utamanya Tokyo Revengers, si Takemichi ini, gunain kekuatannya untuk coba menyelamatkan mantan pacarnya dan menghentikan terbentuknya geng tawuran paling besar di Tokyo. Domo, dan selamat datang di Banana Anime. Gua Dar Penguin, dan kali ini gua akan menceritakan alur dari anime Tokyo Revengers, salah satu anime yang paling banyak ditonton di tahun 2021 ini. Shonen anime yang diproduksi oleh Leiden Films ini punya plot dan karakter-karakter yang cukup unik. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen kasih peringatan dulu nih kalau misalnya video ini akan banyak banget spoiler. Jadi buat yang belum nonton, mending nonton dulu deh. Adegan actionnya seru, premis ceritanya menarik, dan opening dari salah satu band Jepang yang paling gue suka, Higeden itu, mantep banget deh. Tapi kalau pada malas nonton maraton dan pengen tahu alur ceritanya sekarang, ya udahlah, video ini cocok banget buat lo. Yuk, langsung aja kita mulai. Anime Tokyo Revengers ini bercerita tentang seorang cowok berumur 26 tahun bernama Hanagaki Takemichi. Kita sebutnya Takemichi aja ya karena namanya kepanjangan. Takemichi ngerasa hidupnya menyedihkan banget. Dia tinggal di apartemen sederhana, kerja di toko DVD, dan sering banget diremehin sama anak kecil. Kebayang nggak tuh keselnya gimana? Tapi semua itu berubah gara-gara satu hari ada yang ngedorong Takemichi sampai jatuh ke rel kereta di stasiunnya. Bukannya mati, tapi Takemichi malah balik ke masa lalu waktu dia masih di kelas 2 SMP. Takemichi bingung nih, tapi juga seneng karena bisa ketemu lagi sama temen-temennya geng berandalan, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Makin seneng lagi karena dia inget di masa lalu itu dia masih pacaran sama Hinata, yang 12 tahun kemudian akan dibunuh sama geng Tokyo Manji alias Toman. Sepulang sekolah, Takemichi pengen banget nih ketemu sama Hina, sampai nyamperin ke rumahnya. Campur aduk tuh perasaan lagi, bisa ketemu mantan pacarnya yang ini, yang sebenarnya udah meninggal di masa sekarang. Pas mau pulang dari rumah Hina, Takemichi ngeliat nih ada anak kecil yang lagi dipalak, dan Takemichi nolongin dia. Ternyata anak itu adalah Naoto, adiknya Hina. Akhirnya Takemichi bilang ke Naoto dan ia dan kakaknya akan mati 12 tahun lagi. Naoto kaget dan jadi speechless. Tapi sejak itulah Takemichi dan Naoto berjanji untuk menjaga Hinata. Setelah jabatan tangan, Takemichi pun kembali ke tahun 2017 dan bertemu dengan Naoto yang sudah dewasa dan gak jadi meninggal. Sano Manjiro to Kisaki Tetta desu. Ternyata Takemichi punya kekuatan untuk balik ke 12 tahun lalu, persis di tanggal yang sama dengan masa sekarang. Mereka pun bertekad untuk mencegah kematian Hina dengan mengubah masa lalu. Mereka pikir dengan mengubah masa lalu, masa depan pun bisa berubah. Takemichi diberi misi untuk mencegah pertemuan antara Sano Manjiro alias Mikey dan Kisaki Tetta, pemimpin geng Toman sekarang. Harapannya, kalau geng Toman sekarang tidak terbentuk, Hina nggak akan meninggal. Jabatan tangan lagi sama Naoto, Takemichi pun kembali ke 12 tahun yang lalu, persis di tengah acara judi sabung orang. Ngeri banget ya sabung orang, kirain gue cuma ada sabung ayam doang. Nah, di antara geng Takemichi ini ditunjuklah Takuya, teman Takemichi yang tubuhnya lemah banget. Untuk selamatin Takuya, akhirnya Takemichi yang maju dan nakangin Kiyomasa, ketua divisi khusus ketiga geng Toman. Tapi nggak lama kemudian, datanglah ketua geng Toman, si Mikey ini, dan wakilnya Doraken. Disinilah Takemichi pertama kali bertemu dengan mereka yang menghentikan judi itu dan malah ngajak Takemichi temenan. Ketika ditanya kenapa mereka tertarik sama Takemichi, Mikey jawab kalau Takemichi mirip banget nih sama kakaknya. Dan kalau Doraken itu bilang Takemichi berani menghadapi siapapun untuk mempertahankan apa yang ia miliki. Keren juga nih si Takemichi. Tanoshii. 前の人生にはこんなことなかった。 Waktu Takemichi lagi belajar di rumah Hinata, tiba-tiba ada banyak suara kembang api dan Hina ngajak Takemichi buat nonton dari atap. Nah, pas kan suasananya lagi gini, Takemichi mau gandeng tangannya Hina biar makin romantis. Sialnya bukan tangannya Hina yang digandeng, tapi tangannya si Naoto. Gara-gara gandengan sama Naoto, itulah bikin Takemichi balik lagi ke masa sekarang. Emang nih si Takemichi apes mulu dah. Pas sudah balik ke masa sekarang, Takemichi memutuskan untuk ketemu sama Mikey. Tapi karena susah, ya udah deh dia mutusin untuk ketemu sama Akun, teman lamanya yang ternyata sekarang udah jadi petinggi di geng Toman. Akun bilang kalau Doraken sekarang sudah meninggal. Yang lebih bikin mengejutkan lagi, si Akun akhirnya ngaku kalau dialah yang ngedorong Takemichi ke rel kereta karena suruhan Kisaki. Karena merasa bersalah, Akun pun melompat dari gedung dan meninggal di tempat. Dari situ, Takemichi yakin banget kalau Kisaki Tetta, salah satu pemimpin Toman sekarang, ini justru yang bikin Toman jadi geng yang jahat. Takemichi pun bertekad untuk menjaga keutuhan geng Toman dengan mencegah kematiannya Doraken.
彼が死に至る原因を突き止め、8月3日、竜宮寺剣を救う。 Naoto memberi misi kepada Takemichi untuk nyelidikin dan mencegah kematian Doraken di tawuran pada tanggal 3 Agustus. Ulang tahun nyokap gue tuh. Ternyata sebelum meninggal, Doraken itu sempat berantem sama Mikey. Tapi Takemichi bingung, kok bisa? Soalnya kan Doraken tuh orang yang paling ngertiin Mikey. Nah, pas balik ke masa lalu, Takemichi pun akhirnya tahu penyebab tawuran itu karena Pachin, ketua divisi ketiga orang Toman yang berantem sama geng Mebius, geng penguasa Shinjuku. Punya solidaritas yang tinggi, akhirnya geng Toman pun memutuskan untuk ngalahin geng Mebius. トマと抗争をした。でも殺したのは俺らじゃない。 Balik ke masa sekarang, Takemichi pun menemuin Osanai, ketua geng Mebius di masa lalu. Osanai bilang kalau yang bunuh Doraken itu bukan geng Mebius, tapi dari anggota geng Toman sendiri. Kaget dong si Takemichi. Takemichi pun balik ke masa lalu untuk mencegah tawuran antar geng Toman dan geng Mebius. Tapi telat karena anggota Mebius sudah pada nongol duluan, dan akhirnya terjadilah duel antara Pachin dan Osanai. Walaupun Pachin kalah, untungnya ada Mikey yang dengan mudah menghabiskan Osanai. Sirene polisi terdengar, semuanya pun langsung kabur. Ketika yang lain asik kabur, si Pachin malah nusuk Osanai yang sudah tumbang dengan pisau, dan dia menyerahkan dirinya ke polisi. Gak bisa berbuat apa-apa, yang lain pun kabur. Nah, tapi waktu lagi kabur dari TKP, Takemichi yang gak kuat lari akhirnya pingsan. Bangun-bangun Takemichi kaget kok ada Emma, pacarnya si Doraken, dan dia juga udah di rumah sakit. Dari Emma inilah akhirnya Takemichi tahu kenapa Mikey dan Doraken berantem. Mereka berantem karena mikirin gimana nasib geng Toman setelah Pachin ditangkap polisi. Geng Toman pun kebagi jadi dua kubu, ada kubunya Mikey sama kubunya Doraken. Gak disangka Mikey dan Doraken ketemu waktu lagi mau ngejenguk Takemichi. Berantemlah mereka berdua di depan rumah Takemichi. Aduh, berantem kok di depan rumah orang. Mau mencoba melerai, Takemichi malah jatuh ke sampah sampai ada tai yang nyangkut di kepalanya. Tapi untung aja gara-gara insiden tai ini, Mikey sama Doraken malah jadi baikan dan langsung kabur bareng. Ada-ada aja ya emang ini dua orang ini. Jadi ternyata mereka berdua tuh berantem gara-gara Mikey mau ngebebasin Pachin, tapi Doraken mau menghargai keputusan Pachin untuk menyerahkan diri ke polisi. Agak lega deh tuh Takemichi, karena sudah menjalankan misi dengan baik. Mikey dan Doraken udah baikan. Nande Toman to Mebius ga? Tapi walaupun Mikey dan Doraken sudah baikan, ternyata Payan dari kubu Mikey masih nggak terima dan pengen ngebebasin Pachin. Makanya Payan dan Kiyomasa pun berencana buat nyerang Doraken di tanggal 3 Agustus. Ulang tahun nyokap gue lagi. Nyawa Doraken belum aman ternyata. Takemichi yang tahu hal ini pun berusaha untuk menghentikannya, tapi malah dipukuli dan diikat oleh Kiyomasa. Setelah dibebaskan oleh Hina, Takemichi bertemu dengan Mitsuya, kapten divisi kedua geng Toman, yang juga sudah tahu tentang penyerangan Doraken. Merasa telah dikhianati oleh Toman, Payan membawa geng Mebius dan Hanma ketua baru Mebius untuk menyerang Doraken. Doraken merasa kewalahan, ya iyalah karena ia hanya sendiri ditemenin sama Takemichi dan Mitsuya harus melawan sekampung pasukan dari Mebius ini. Tak lama kemudian datanglah Mikey dan juga geng Toman lainnya dan tawuran pun menjadi seimbang. Mikey ini akhirnya tahu bahwa Mebius ingin memecah belah Toman. Tetapi di tengah tawuran itu ternyata Kiyomasa sudah berhasil membunuh Doraken dan Takemichi merasa bersalah padahal ia harusnya ngejagain Doraken. Mikey yang lagi adu pukul sama Hanma minta Takemichi buat ngurusin Doraken yang sudah terbaring tak berdaya. Hina dan Emma juga udah berusaha memanggil ambulans tapi karena kelamaan gengnya Kiyomasa pun datang. Doraken kelihatannya udah nggak memungkinkan lagi untuk bertarung. Akhirnya Takemichi memberanikan diri untuk adu pukul sama si Kiyomasa ngelanjutin adegan sabung orang waktu itu. Doraken, Hina, dan Emma percaya Takemichi bisa menang. Ya, walaupun gak jago-jago amat, tapi dengan menggigit perut dan mencekik lehernya Kiyomasa, Takemichi menang deh. Emang ngadi-ngadi aja deh ini si Takemichi. Tapi jangan seneng dulu, masih ada geng Kiyomasa yang lain. Beruntungnya tiba-tiba temen gengnya Takemichi langsung datang buat ikutan tawuran. Doraken yang udah sekarat itu pun akhirnya juga ikutan. Buset, lu udah sekarat jangan ikutan lagi lah. Pas udah mulai berantem, ada suara sirene mobil. Gengnya Kiyomasa takutlah ditangkap sama polisi dan akhirnya kabur. Padahal mah itu suara sirene ambulans yang mau jemput Doraken sama Takemichi. Di perjalanan ke rumah sakit, jantung Doraken sempat berhenti dan pas sampai rumah sakit langsung tuh dioperasi. Panik dah tuh semuanya, termasuk Takemichi. Tapi begitu Mikey dateng, Doi nenangin semuanya dan bikin mereka nggak panik lagi. Walaupun sih sebenarnya Doi juga masih panik dan nangis di pojokan. Untungnya operasi berjalan lancar dan Doraken masih hidup.
Malam itu udah lewat dari jam 12, udah masuk ke tanggal 4 Agustus. Akhirnya Takemichi berhasil menyelesaikan misi dari Naoto untuk mencegah kematian Doraken. Beberapa hari kemudian waktu lagi jengukin Draken, Mikey ngasih jaket geng Tomon miliknya ke Takemichi. Waktu Takemichi mau ngomong sama Mikey, tiba-tiba Mikey-nya nanya, siapa sih Takemichi sebenarnya? Terus Takemichi langsung panik dong, tapi ternyata Mikey-nya cuma bercanda doang. ちょっと待ってて。あ、ヒナ。 Sepulang dari rumah sakit, Hai. Takemichi mampir ke rumah Hinata mau ketemu Naoto untuk kembali ke masa sekarang. Dia juga ngasih Hinata kenang-kenangan berupa kalung. Takemichi ngerasa kalau tugasnya tuh udah kelar. Mikey nggak bakalan ketemu sama Kisaki, yang artinya Toman nggak bakal jadi geng jahat yang akan membunuh Hinata di masa depan. Sesampai Takemichi di masa sekarang, dia dapat kabar kalau ternyata Akun dan Hinata belum mati. Pastinya seneng banget dong. Naoto langsung telepon Takemichi untuk ketemuan sama Hinata. Tapi begitu udah sampai di depan apartemennya Hinata, Takemichi malah mau pulang dan lucunya malah ketemu Hina di pintu lobby apartemen. Mereka berdua awkward banget sampai harus dibawa jalan-jalan sama Naoto. Terus waktu mereka lagi jalan berdua aja, tiba-tiba Hinata nih nanya kenapa dulu Takemichi mutusin dia. Langsung deh panik si Takemichi dan melipir ke toilet buat nenangin diri. Tapi di sana malah ketemu sama Hanma, ketua baru geng Mebius waktu itu. Takemichi langsung lari ke parkiran mobil untuk nyelamatin Hina. Sayangnya terlambat karena di depan matanya sendiri dia ngeliat Hina ditabrak oleh temennya yaitu Akun. Takemichi marah banget dan Akun masih ngomong hal yang sama kalau dia takut sama Kisaki yang sekarang ternyata masih jadi pemimpin geng Tomon di masa sekarang. Kali ini Akun pun mati lagi tapi karena tiba-tiba mobilnya meledak. Hina sebenarnya masih hidup tapi waktu Takemichi berusaha menyelamatin dia, hal yang sama terjadi. Mobil Hina tiba-tiba meledak dan akhirnya Hina pun meninggal. Takemichi benar-benar ngerasa hancur banget karena gak bisa nyelamatin Hina dan yang lainnya. Sejak saat itulah Takemichi bertekad apapun caranya dia harus jadi ketua geng Toman. Kira-kira berhasil nggak ya usaha Takemichi untuk menjadi pemimpin geng Toman? Kita lihat jawabannya di part 2 dari video ini. Videonya akan bakal segera tayang, jadi jangan lupa subscribe supaya juga ketinggalan. Sampai jumpa di part 2, Mina! 最後の目にごわそぎょう